Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun berada, saya channel Iksan Tianov. Semoga sahabatku sehat semua, dimurahkan segala rezekinya. Yang lagi sakit diangkat seluruh penyakitnya. Yang lagi usaha diberikan kelancaran usahanya. Jika di antara kami hatinya sedang bersedih menghadapi ujian, mohon diberikan kekuatan ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sahabatku yang baru menemui channel saya ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, berikan saran dan pendapat tentang video saya ini di kolom komentar. Silakan di-share pada yang lain agar Anda bisa dapat bagian pahalanya. Sekarang saya berada Masjid Agung Sunda Kelapa, Jalan Taman Sunda Kelapa, nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat, mengadakan festival Ramadan dan Tarawih. Saum itu senantiasa memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan. Itu sebabnya mengapa saum itu disebutkan dalam Al-Quran telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Ia terkategori sebagai syar'un qablana, syariat yang diteruskan dari umat-umat terdahulu. Seperti juga halnya kurban, haji, itu semua adalah syar'un qablana, syariat-syariat yang sudah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Muhammad alaihissalam itu puasanya di bulan purnama. Tentu belum ada nama-nama bulan sebagaimana kita hari ini. Begitu keluarga itu keluar melihat bulan hampir sempurna, maka ada memerintahkan putra-putrinya untuk berpuasa esok harinya, dimulai dari menjelang tengah malam sampai Isya. Itu dilakukan setiap bulan purnama 3 hari. Yang hari ini disunahkan untuk kita yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa putih, hari-hari purnama. Nabiullah Daud alaihissalam itu berpuasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nabiullah Musa alaihissalam itu berpuasa 40 hari. Sebelum Nabi Musa menerima komandemen 10 perintah Tuhan, itu diwajibkan dia puasa 40 hari. Lalu Islam dikumpulkan
dikumpulkan 1 bulan. Kalau tadi Nabi Nuh, Nabi Adam, dan Nabi-Nabi lain itu berpuasa setiap bulan 3 hari. Kalau dikumpulkan itu menjadi 36 hari. Nah, Islam 1 bulan penuh, tetapi fokus 1 bulan di bulan ke-9 atau bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, semua syariat yang diteruskan dari awal itu pasti efeknya terhadap diri manusia itu luar biasa. Maka kita mendapatkan hadis, meskipun hadis ini dikategorikan dari sisi periwayatannya dhaif, tetapi dari substansinya, dari isinya sangat bagus. Sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Di sekeliling kita banyak hewan-hewan tertentu yang memang dalam siklus kehidupannya itu ada masa-masa mereka tidak makan dalam waktu tertentu. Ayam itu misalnya pada saat mengerami telurnya itu selama 21 hari, paling sekali 2 kali turun untuk mencari makan, untuk mengerami telurnya. Dia tidak makan. Saya waktu kecil, Bapak Ibu, memelihara ular sutra di kampung. Jadi saya tahu persis ular sutra itu ada dalam masa kehidupannya itu berpuasa 4 kali. Jadi dalam siklus kehidupannya 4 kali itu tidak makan selama 4 hari. Jadi 4 kali 4, 16. Kalau masa ular sutra itu berpuasa, dia hanya mendongakkan kepalanya, tidak bergerak sama sekali. Dikasih makan pun dia tidak akan makan itu selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari kembali lagi, maka sampai nanti tiba waktunya puasa yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau tidak melewati fase itu, tidak akan menghasilkan benang sutra. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, saum itu betul memberikan efek luar biasa terhadap kehidupan manusia. Tadi hanya satu yang ingin saya kupas pada malam hari ini tentang kesehatan. WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu menetapkan standar sehat itu dengan 3 kriteria. 3 kriteria. 1, sehat jasmani, sehat rohani atau sehat mental, dan yang ketiga adalah sehat secara sosial. Itu standar WHO. Tapi sejatinya dalam Islam itu tidak cukup dengan itu, mesti ada yang lain. Maka dalam Islam itu paling tidak ada 5 standar sehat. Yang pertama, sehat jasmani, pasti banyak sekali dalil-dalil yang terkait dengan itu, bahwa kita harus punya badan yang sehat, jasmani yang sehat. 2, sehat mental, bukan ODGJ, bukan pasien rumah sakit jiwa. Sehat secara sosial, sehat secara sosial. Kalau ada orang sehat jasmani, sehat rohani, tapi tidak pernah akur sama tetangganya, tidak pernah akur dengan ketua RT-nya dan seterusnya, dia bermasalah dari sisi kesehatan sosial. Nah, tambahannya dalam Islam adalah sehat secara spiritual. Kita juga harus sehat secara spiritual. Dan yang kelima itu adalah sehat secara finansial. Mari kita lihat beberapa di antaranya secara singkat saja. Sehat secara jasmani. Saum melatih kita untuk tidak makan, minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah berbanyak sekali penelitian tentang kesehatan
yang menyatakan betapa efek positif puasa itu terhadap kesehatan. Metabolisme tubuh itu akan menjadi sehat kembali karena saum itu menjadi detoksifikasi terhadap racun-racun yang ada dalam metabolisme tubuh kita. Itu sebabnya hadirin yang mulia, banyak hal yang kedokteran itu memang menganjurkan itu. Bahkan ketika orang puasa itu darah putihnya itu dia naik, dan itu berarti baik untuk melawan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Orang kalau mau ambil darah mesti berpuasa dulu. Orang kalau mau operasi mesti berpuasa dulu. Karena puasa itu memang punya efek-efek tertentu dari sisi kesehatan. Dan itu sudah banyak sekali penelitian Bapak Ibu, baik orang yang beragama Islam maupun non-Muslim, yang menyatakan bahwa saum itu luar biasa efek terhadap kesehatan. Yang kedua, sehat secara mental, secara rohani. Kita di bulan Ramadan saat berpuasa dilatih untuk menahan diri dari amarah, dari emosi yang negatif, karena emosi itu juga ada yang positif. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, andai saja pada saat bulan Ramadan ada yang menghardik Anda, jangan dibalas, katakan ini soal. Itu apa? Pengendalian emosi, pengendalian diri. Sehingga dengan demikian orang yang terlatih puasa dan bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, jangankan yang haram, yang halal saja, dia bisa menghindarinya selama kurang lebih 13 jam. Dan itu adalah latihan untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan diri, supaya apa? Kita terlatih secara mental. Kita dilarang untuk berbohong, berbuat curang, hasad. Karena hasad itu juga memakan energi. Kalau bahasa psikologinya itu menghabiskan energi. Kalau bahasa agamanya memakan semua kebaikan. Jadi orang kalau sibuk mengurusi orang lain dalam arti dia jealous, banyak iri hati, sirik terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, maka dia energinya terkuras, sehingga kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit rohani bersarang di tubuh. Kita diminta untuk selalu husnuzon, jangan ada yang suudzon. Saya yakin Bapak Ibu tadi yang terbuka di sini itu tidak ada dari pengurus masjid itu yang memeriksa setiap orang yang masuk apakah Anda berpuasa atau tidak. Tidak ada itu. Ada semacam dulu pada saat COVID itu ada semacam permukaan. Tidak, bukanlah sebuah kekayaan yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Falsafahnya adalah lingkaran itu, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Berapa luas jari-jarinya? Nanti tanya anak atau cucunya itu yang masih di SD atau SMP. Ya. Lingkaran besar itu jari-jarinya 360 derajat. Itu yang besar. Kalau yang kecil sama 360 derajat juga. Maknanya apa? Penghasilan kita besar atau penghasilan kita kecil, bukan itu yang dinilai oleh Allah, tetapi yang dinilai adalah keberkahannya. Orang yang bisa hidup berkah itu adalah yang bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga ketika dia berbelanja bukan yang dia inginkan, tetapi yang dia butuhkan. Ketika kita berbelanja mesti dilihat apakah needs atau wants. Ada orang yang selalu
60 derajat. Itulah baru sehat secara finansial. Hadirin yang mulia, ada 5 standar Islam untuk sehat itu: sehat jasmani, sehat mental atau sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, dan sehat secara finansial. Dan ini semua diajarkan oleh saum Ramadan jika kita bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi